Pernahkah Anda merasa bahwa setiap keputusan yang Anda buat membawa dampak yang tak terhindarkan? Dalam video kali ini, kita akan membahas konsep hukum sebab akibat menurut Stoikisme dan bagaimana prinsip ini dapat memengaruhi cara Anda melihat dunia. Mari, simak penjelasan mendalam tentang bagaimana filosofi kuno ini bisa memberikan wawasan baru dalam hidup Anda. Bersama Stoik kita, mari kita mulai. Stoikisme, aliran filsafat yang muncul di Yunani kuno dan berkembang di Roma, memberikan panduan mendalam tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Salah satu prinsip fundamental dalam Stoikisme adalah hukum sebab akibat. Video ini membahas bagaimana pemahaman dan penerapan hukum ini dapat menjadi alat yang kuat dalam pengembangan diri. Sebelum melanjutkan videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk video terbaru dari kami. Dukungan dan komentar Anda sangat berharga bagi kami, agar bisa menyajikan video-video inspiratif dan pengembangan diri dengan konsep Stoikisme yang lebih baik. 1. Definisi hukum sebab akibat dalam konteks Stoikisme. Dalam filosofi Stoik, hukum sebab akibat merujuk pada hubungan sebab dan akibat yang mendasari segala sesuatu yang terjadi di dunia. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab dan hasil yang mengikuti secara logis. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkemuka, menekankan bahwa pemahaman tentang hubungan ini membantu kita mengarahkan hidup dengan lebih bijaksana dan rasional. Epictetus dalam ajarannya, menekankan pentingnya memahami hukum sebab akibat untuk mengembangkan kebijaksanaan dan mengelola emosi kita. Menurutnya, banyak ketidakpuasan dan penderitaan manusia timbul karena kita tidak sepenuhnya memahami atau menerima kenyataan tentang bagaimana segala sesuatu terhubung. Dalam pandangan Stoik, mengakui bahwa setiap peristiwa adalah hasil dari rangkaian sebab akibat yang tak terhindarkan dapat membantu kita mengatasi rasa frustasi dan kepanikan yang mungkin muncul ketika menghadapi kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan menerima dengan lapang dada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan memahami bahwa kita tidak dapat mengubah sebab akibat yang sudah terjadi, kita dapat mengalihkan energi kita pada tindakan yang lebih produktif dan bermanfaat dalam menghadapi situasi yang ada. Ini tidak berarti kita pasif atau menyerah, tetapi lebih kepada pendekatan yang rasional dan tenang terhadap tantangan hidup. Dalam praktiknya, ini berarti kita harus berlatih untuk menilai situasi dengan jelas, mengidentifikasi penyebab utama dari masalah, dan menanggapi dengan cara yang sesuai. Dengan kata lain, pemahaman yang mendalam tentang hubungan sebab akibat memungkinkan kita untuk merespon dengan kebijaksanaan dan mengurangi penderitaan emosional. Epictetus mengajarkan bahwa dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita ubah, kita dapat mencapai ketenangan batin dan hidup yang lebih bermakna. 2. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dengan memahami hukum sebab akibat, kita dapat lebih jelas membedakan antara apa yang dapat kita pengaruhi dan apa yang tidak. Misalnya, kita tidak dapat mengendalikan hasil dari tindakan orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon tindakan tersebut. Fokus pada kontrol ini membantu kita mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan batin. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi yang tidak ideal. Dalam pandangan Stoik, emosi dan reaksi kita terhadap peristiwa eksternal adalah hal yang dapat kita kendalikan sepenuhnya. Misalnya, saat menghadapi kegagalan atau kritik, daripada membiarkan emosi tersebut menguasai diri kita, kita dapat memilih untuk melihat situasi tersebut sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat mengembangkan sikap menerima dan bersyukur atas apa yang kita miliki, serta fokus pada tindakan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai kita.
Ini mengarah pada hidup yang lebih bermakna dan penuh dengan kepuasan batin, karena kita berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita dan mulai menghargai proses serta perjalanan hidup kita. 3. Tanggung jawab terhadap tindakan dan pilihan. Menurut Stoikisme, setiap tindakan yang kita ambil adalah hasil dari keputusan yang kita buat, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dengan memahami hukum sebab akibat, kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas hasil dari tindakan kita. Ini mendorong kita untuk membuat keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensinya. Bertanggung jawab atas pilihan kita adalah langkah penting dalam proses pengembangan diri, karena hal ini memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan dan menghindari pola yang merugikan. Dalam pandangan Stoik, penting juga untuk memisahkan apa yang dapat kita kendalikan dari apa yang tidak dapat kita kendalikan. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada pengendalian pikiran dan sikap kita sendiri, sementara hasil dari tindakan kita seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali kita. Dengan demikian, bukannya terfokus pada hasil akhir yang tidak selalu dapat kita kontrol, kita diarahkan untuk memperhatikan kualitas dan integritas dari proses pengambilan keputusan itu sendiri. Selain itu, Stoikisme menekankan pentingnya akal budi dan kebijaksanaan sebagai panduan dalam membuat keputusan. Menurut ajaran Stoik, dengan melatih kebijaksanaan, kita dapat menilai situasi secara objektif, memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Ini tidak hanya membantu kita menghindari penyesalan, tetapi juga memperkuat karakter kita dan meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan keteguhan hati. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membangun ketahanan terhadap peristiwa yang tidak terduga dan sulit. Stoikisme, pada akhirnya, mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dan menanggapi setiap situasi. 4. Mengelola akibat dengan bijaksana. Stoikisme tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya tindakan kita, tetapi juga bagaimana kita menghadapi akibat dari tindakan tersebut. Ketika kita menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan, Stoikisme mendorong kita untuk melihatnya sebagai bagian dari proses alami kehidupan. Dengan menerima hasil tersebut dan berfokus pada pembelajaran dari pengalaman, kita dapat mengurangi frustrasi dan meningkatkan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan. Dengan pendekatan Stoik, kita belajar bahwa hasil dari tindakan kita seringkali berada di luar kendali langsung kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Hasil akhir seringkali merupakan hasil dari banyak faktor yang tidak bisa kita atur, dan oleh karena itu, kita seharusnya tidak membiarkan diri kita tertekan oleh hasil tersebut. Sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada sikap dan reaksi kita terhadap hasil tersebut. Dengan cara ini, kita dapat memilih untuk merespon dengan kebijaksanaan dan ketenangan, alih-alih kemarahan atau putus asa. Kita bisa menggunakan setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk refleksi dan pengembangan diri. Melalui proses ini, kita tidak hanya membangun ketahanan emosional tetapi juga mengasah kemampuan kita untuk merespon tantangan dengan lebih efektif. Penerimaan hasil yang tidak diinginkan sebagai bagian dari perjalanan kita, memungkinkan kita untuk lebih mudah melepaskan ketergantungan pada hasil tersebut. Ini memberi kita kebebasan untuk mengarahkan perhatian kita pada proses, usaha, dan niat kita, yang merupakan aspek-aspek yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dengan demikian, Stoikisme mengajarkan bahwa kunci untuk hidup yang tenang dan memuaskan terletak pada pengelolaan sikap kita terhadap hasil dan bukan pada hasil itu sendiri. 5. Langkah-langkah praktis untuk mengaplikasikan hukum sebab akibat.
Untuk menerapkan hukum sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengikuti beberapa praktik berikut. Pertama, refleksi teratur. Luangkan waktu untuk merenungkan keputusan dan tindakan Anda setiap hari. Tanyakan pada diri Anda tentang penyebab dan akibat dari pilihan yang telah Anda buat. Dengan mempraktikkan refleksi harian, Anda dapat memahami lebih dalam bagaimana keputusan Anda memengaruhi hidup Anda dan orang lain. Dalam filosofi Stoik, ini adalah bagian dari proses introspeksi yang penting. Marcus Aurelius, seorang tokoh Stoik terkenal, sering menulis tentang pentingnya mengevaluasi tindakan dan sikap kita dengan jujur. Dengan merenungkan keputusan dan tindakan Anda belajar untuk lebih bijaksana dalam memilih tindakan di masa depan. Tanyakan pada diri Anda apakah keputusan yang Anda buat itu konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip Anda. Apakah Anda bertindak dengan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan? Evaluasi ini membantu Anda mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin merugikan dan mengarahkan Anda untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, dalam filosofi Stoik, penting untuk memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Dengan refleksi yang mendalam, Anda bisa lebih baik dalam membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan, dan lebih fokus pada bagaimana Anda merespons situasi tersebut. Ini akan membantu Anda menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih terarah. Kedua, perencanaan dan pertimbangan. Sebelum membuat keputusan penting, pertimbangkan dengan teliti konsekuensi dari pilihan tersebut. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko hasil yang tidak diinginkan. Menurut prinsip Stoikisme, sebelum membuat keputusan penting, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan teliti konsekuensi dari pilihan tersebut. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Dengan memahami dan mengantisipasi konsekuensi dari keputusan yang akan diambil, Anda dapat memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang berada dalam kendali Anda. Stoikisme juga menekankan pentingnya memisahkan antara hal-hal yang dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Dengan cara ini, Anda dapat membuat keputusan dengan lebih bijaksana dan berfokus pada tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan Anda. Menghargai apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan membantu Anda tetap tenang dan berfokus pada tindakan yang benar. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan ini, Anda tidak hanya akan membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga akan lebih siap menghadapi hasilnya, apapun itu. Ini adalah inti dari penerapan filosofi Stoik dalam proses pengambilan keputusan. Memahami dan menerima bahwa, meskipun kita dapat mempengaruhi beberapa aspek dari hasil keputusan, kita harus siap untuk menghadapi dan mengelola hasil yang mungkin di luar kendali kita. Ketiga, pengendalian diri. Latih diri untuk tetap tenang dan rasional ketika menghadapi hasil yang tidak diinginkan. Ingat bahwa reaksi Anda terhadap situasi adalah hasil dari cara Anda memandangnya. Latih diri untuk tetap tenang dan rasional ketika menghadapi hasil yang tidak diinginkan. Ingat bahwa reaksi Anda terhadap situasi adalah hasil dari cara Anda memandangnya. Dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk memisahkan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Fokuslah pada aspek-aspek yang dapat Anda kendalikan, seperti sikap dan tindakan Anda sendiri, sementara terimalah hasil yang tidak dapat Anda ubah dengan ketenangan. Prinsip utama Stoik adalah, apa yang terjadi, biarkan terjadi. Dengan menerima kenyataan dan menyadari bahwa banyak hal di luar kendali kita, kita dapat mengurangi rasa frustrasi dan kemarahan. Alih-alih terjebak dalam penyesalan atau keresahan, manfaatkan energi Anda untuk merespons dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Cobalah untuk selalu melihat setiap situasi sebagai kesempatan untuk melatih ketenangan batin dan pengendalian diri. Dengan cara ini, Anda tidak hanya mengembangkan ketahanan pribadi, tetapi juga mengubah cara Anda berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda, menjadikannya lebih harmonis dan lebih damai.
Hukum sebab akibat dalam stoikisme memberikan panduan berharga untuk memahami bagaimana tindakan kita mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat lebih efektif dalam mengelola reaksi kita, mengambil tanggung jawab atas pilihan kita, dan mengatasi tantangan dengan sikap yang lebih tenang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa dengan memahami dan menerapkan hukum sebab akibat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan mencapai pengembangan diri yang lebih baik. Dalam pandangan Stoik, hukum sebab akibat mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap tindakan dan keputusan memiliki dampak tertentu, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Stoikisme menekankan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan segala peristiwa yang terjadi di luar kita, kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan situasi tersebut. Dengan memfokuskan perhatian pada sikap dan reaksi kita, kita dapat mengelola emosi dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Stoikisme juga mendorong kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian dari kehidupan, memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan tanpa rasa frustrasi yang berlebihan. Dalam kerangka ini, pengembangan diri menjadi pusat perhatian. Dengan memprioritaskan kebajikan dan karakter yang baik, kita tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ini mengarah pada refleksi terus-menerus tentang bagaimana tindakan kita berinteraksi dengan prinsip hukum sebab akibat, memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang secara pribadi. Secara keseluruhan, Stoikisme menawarkan panduan berharga untuk hidup secara lebih bijaksana dan seimbang, dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana setiap pilihan dan tindakan membentuk pengalaman kita.